Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok Kamins akan menjelaskan tentang eh, pengelompokan Kamins clustering dengan data Facebook Live Analysis, Facebook Live Seller di Thailand. Perkenalkan, saya Adil Asyabel dengan NIM 215314053. Saya juga Dicitra dengan NIM 21531414052. Saya Septian Reddy Padangwan dengan NIM 215314057. Di sini overview-nya pada penggunaan algoritma Kamins clustering untuk pengelompokan data. Beberapa pokok-pokok yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama, pengenalan tentang Kamins clustering dan prinsip dasarnya. Yang kedua, penjelasan tentang langkah-langkah yang terlibat dalam implementasi Kamins clustering. Yang ketiga, contoh penerapan Kamins clustering menggunakan bahasa Python. Yang keempat, visualisasi hasil clustering yang dihasilkan. Yang kelima, diskusi mengenai interpretasi dan penggunaan hasil clustering. Lanjut. Kemudian ada pemikiran dasar yang A. em, dapatkah dirumuskan secara singkat masalah mendasar apa yang akan dipecahkan melalui penelitian ini? Masalah mendasar yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini adalah mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan berdasarkan atribut-atribut yang ada dalam data tersebut. Kamins clustering adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. B. Sebetulnya apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai adalah menemukan pola atau struktur yang tersembunyi dalam data dengan cara mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan berdasarkan atribut-atribut yang ada. Dengan melakukan clustering, kita dapat memahami karakteristik data secara lebih baik. Yang C, luaran seperti apa yang akan dihasilkan? Luaran yang akan dihasilkan adalah kelompok-kelompok data yang terklasifikasi berdasarkan kesamaan atribut-atribut yang ada. Setiap kelompok akan memiliki pusat klaster atau sentroid yang mewakili kelompok tersebut. Selain itu, juga akan dihasilkan visualisasi untuk memahami hasil clustering dengan lebih baik. Kemudian, yang D, kegunaan atau manfaat apa yang dapat diperoleh bagi masyarakat, bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan Kamins clustering memiliki manfaat yang luas, antara lain, yang pertama, pengelompokan data dapat membantu dalam analisis dan pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik data. Yang kedua, dalam konteks bisnis, clustering dapat membantu dalam segmentasi pelanggan, analisis pasar, rekomendasi produk, dan personalisasi pelayanan. Kemudian yang ketiga, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan metode clustering seperti Kamins clustering memberikan wawasan tentang pemodelan dan analisis data yang berguna dalam penelitian lanjutan. Masuk dengan metodologi. Yang pertama, data yang diambil dari link Google.com. Data set ini berisi informasi tentang penjual yang melakukan siaran langsung atau live streaming di platform Facebook di Thailand. Dataset ini dapat berisi berbagai atribut yang berkaitan dengan penjual, seperti nama penjual, deskripsi produk, kategori produk, harga, jumlah penonton, jumlah like, jumlah komentar, dan sebagainya. Dataset semacam ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan analisis, termasuk pengelompokan penjual berdasarkan kriteria tertentu, identifikasi pola penjual yang sukses, analisis preferensi pengguna, atau bahkan membangun model prediksi performa penjual. Data yang digunakan dalam Kamins clustering dapat berupa dataset numerik sebanyak 13 dan dataset objek sebanyak 3. Bisa dilihat pada output view summary of dataset. Yang B, metode yang akan digunakan adalah Kamins clustering, yaitu algoritma clustering yang berfungsi untuk mempartisi data menjadi kelompok-kelompok yang saling berdekatan berdasarkan jarak
hidden antara data dan pusat klaster. Yang C, data cara dan urutan-urutan pelaksanaan kegiatan, blok diagram, langkah-langkah yang terlibat dalam Commons clustering meliputi A. Yang pertama, exploratory data analysis atau preview dataset, view summary dataset, jenis variabel dan kelas atau kategori. View statistical summary of numerical variables missing fields. Yang B, processing factory engineering scaling. Yang C, membangun model cluster. Yang D, temukan jumlah cluster terbaik atau untuk Commons clustering menggunakan Elbow method. Lanjut dengan inputan. Pada baris pertama sampai dengan baris ke-18 itu akan melakukan mengimpor library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib untuk pemrosesan data, analisis, dan visualisasi data. Juga akan mencantumkan semua file di dalam direktori input. Kemudian pada baris 24 sampai 26 itu akan mengimpor dataset dalam format CSV yang bernama live.csv menjadi Pandas data frame. Kemudian pada baris 28 itu akan melakukan eksplorasi dataset. Program akan melakukan beberapa analisis awal pada dataset. Kemudian ia akan menampilkan bentuk shape dari data frame, menampilkan beberapa baris pertama dataset, dan memberikan informasi tentang dataset menggunakan metode info. Yang kemudian df.shape itu akan memberikan output 7050,16. Kemudian pada preview dataset itu menggunakan perintah df.head itu akan menampilkan data preview dari datasetnya seperti atas lagi ya itu. Nah itu ada status ID, status type yang mungkin tidak bisa ditampilkan semuanya. Kemudian pada view summary of dataset itu akan menampilkan datanya berdasarkan tipe-tipenya. Yang ke bawah lagi. Nah itu ada float itu 4 buah, yang integer itu ada 9 buah, dan objek itu ada 3 buah. Kemudian program juga akan memeriksa adanya nilai yang hilang pada dataset menggunakan metode isNull.zoom dan menghapus kolom yang tidak diperlukan seperti yang ada di output. Maka kemudian akan melakukan drop pada kolom 1, 2, 3, dan 4. Jadi hasilnya kolom 1, 2, 3, dan 4 akan dihapus karena tidak memiliki nilai yang berarti. Setelah itu akan melakukan perintah info lagi, kemudian describe. Pada describe ini akan menampilkan
eh, 6 reaction, 6 comments, dan mungkin tidak bisa ditampilkan semuanya karena keterbatasan outputnya. Kemudian setelah itu akan menampilkan nilai unik. Kemudian akan menampilkan nilai-nilai unik dalam program seperti status ID, status publish, dan status type, serta mencetak semua jenis variabel yang berbeda untuk setiap kolom. Seperti yang terlihat, outputnya akan ada 3 buah, yaitu yang pertama ada array dari array yang nilainya sangat panjang. Kemudian ada yang kedua, nilai unik kedua itu 6.997. Kemudian yang ketiga juga ada nilai array dalam bentuk tanggal. Juga ada status publish, itu nilainya 6.913. Status type itu akan menghasilkan output video, foto, link status, dan status type akan menghasilkan output 4. Kemudian akan melakukan drop pada status ID dan status publish. Maka nilai status ID dan status publish akan dihilangkan dengan menampilkan df info. Setelah itu juga akan menampilkan data set lagi dengan perintah df.head. Oke, selanjutnya akan mendeklarasikan future vector dan target variabel. Program akan mengassign data frame ke future vector X dan mengassign kolom status type ke target variabel Y. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah kita mengimport scalar tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, kita akan mendeklarasikan feature vector dan target variabel ini, dan program ini yang nantinya akan mengassign data frame ke feature vector X dan mengassign kolom status type ke target summary of X dengan memanggil methods info yang dicetak dengan hasil seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan beberapa data integer. Kemudian kita akan preview dataset lagi dari X dengan memanggil methods head di sini dengan menampilkan kolom-kolom status type, number reaction, number comment, dan sebagainya. Kemudian akan menampilkan fitur scaling menggunakan min-max scaler dari scikit-learn. Nah, di sini menghasilkan hasil setelah di head dicetak memanggil metode head menghasilkan nilai ini. Ini kolom seperti tadi menampilkan kolom-kolom status type, number reaction, number comment, dan sebagainya dengan total 10 kolom dan 5 row. Kemudian masuk ke Kamins model with two cluster. Kita mengimport Kamins dari sklearn cluster. Ini untuk pengelompokan.
Jadi kita menggunakan skala di sini dengan maaf, ini tadi hasil cetakan Cummins Fit ini untuk mencetak nilai cluster, n cluster dan random state di sini berdasarkan pemanggilan Cummins tadi. Kemudian Cummins model parameter tadi kita memanggil cluster center. Nah, di sini memanggil cluster center di sini kemudian kita akan menghitung inersia. Inersia di sini dihitung dengan hasil 237,7522640441955 yang merupakan nilai inersia dengan penghitungan memanggil nilai inersia. Kemudian untuk mengecek quality kelemahan klasifikasi sini dan di sini memanggil beberapa perintah baris ini untuk mengelompokkan beberapa data di sini. Setelah dikelompokkan akan dilabelin dengan hasil seperti ini. Nah, di sini juga tadi terdapat diagram yang menunjukkan elbow method tadi. Di sini number of cluster dan di sini CS-nya dengan grafik seperti ini. Kemudian ke penjelasan hasil dan analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya Randy. Oke, hasil dan analisis. Yang pertama, rekap hasil. Akurasi program mencetak jumlah sampel yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dan menghitung skor akurasi sebagai persentase sampel yang diklasifikasikan dengan benar. Yang kedua, penilaian. Karena ini adalah aplikasi clustering, tidak ada pengukuran akurasi yang objektif seperti dalam klasifikasi yang dapat digunakan. Namun, dapat menggunakan nilai intertia untuk mengukur kualitas clustering. Nilai inertia adalah jumlah total jarak kuadrat antara setiap titik dengan pusat klaster terdekatnya. Semakin rendah nilai inertia, semakin baik clusteringnya. Yang kedua, diskusi. Hasil clustering. Program melakukan clustering data berdasarkan atribut-atribut yang ada. Clustering ini dapat membantu dalam memahami struktur data dan mengelompokkan berdasarkan kesamaan atribut. Yang kedua, evaluasi kualitas. Program menggunakan metode elbow untuk mencari jumlah cluster yang optimal. Metode ini menghitung nilai inertia untuk berbagai jumlah cluster dan memblokkannya. Dapat melihat grafik dan mencari siku di grafik yang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam inertia. Jumlah klaster yang sesuai dengan siku tersebut dapat dipilih sebagai jumlah klaster yang optimal. Maksud dengan keterbatasan, ketergantungan pada inisialisasi. Kasmen clustering memiliki ketergantungan pada inisialisasi yang acak. Inisialisasi yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang berbeda, dan solusi yang optimal tidak selalu tercapai. Jumlah cluster yang harus ditentukan. Kasmen
clustering membutuhkan jumlah cluster yang harus ditentukan sebelumnya. Jumlah cluster yang salah dapat menghasilkan clustering yang buruk atau tidak informatif. Yang ketiga, kepekaan terhadap skala. Commons clustering tidak tahan terhadap perbedaan skala antara atribut. Jika ada atribut dengan skala yang berbeda, hasil clustering dapat terpengaruh. Masuk dengan kesimpulan akan dijelaskan teman saya, Apel. Kesimpulan di sini, program ini mengimplementasikan algoritma Cummins clustering untuk pengelompokan data berdasarkan kesamaan atribut. Hasil clustering dapat dilihat dalam label cluster yang diperoleh dan visualisasi data. Evaluasi kualitas clustering dapat dilakukan dengan memeriksa nilai inersia dan menggunakan metode elbow untuk mencari jumlah cluster yang optimal. Kemudian keterbatasan Cummins clustering seperti ketergantungan pada inisialisasi dan kepekaan terhadap skala yang harus dipertimbangkan. Kesimpulan dari analisis ini akan bergantung pada tujuan dan konteks spesifik dari analisis clustering tersebut. Kemudian masuk ke kesimpulan keseluruhan, metode yang digunakan adalah Cummins clustering, sebuah algoritma clustering yang mempartisi data menjadi beberapa kelompok-kelompok berdasarkan jarak antara data dan pusat cluster. Tata cara pelaksanaan kegiatan meliputi eksplorasi data, pre-processing, membangun metode cluster, serta menentukan jumlah cluster yang terbaik menggunakan elbow methods. Program ini melakukan pra-pemrosesan data, kemudian menerapkan algoritma Cummins clustering tersebut, serta mengevaluasi hasil clustering. Program juga memberikan analisis data eksploratory dan ringkasan statistik tentang dataset yang digunakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan data dan pemberian materi, kami mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, berkah dalam. Terima kasih.